Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Ratnaya Safina dari 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan materi mutasi. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas mutasi, pertama yang harus kita pelajari yaitu adalah pengertiannya. Pengertian mutasi adalah perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Penyebab mutasi itu terbagi menjadi tiga, ada mutagen biologi, mutagen kimia, mutagen fisika. Mutagen biologi itu bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Kalau mutagen kimia, dia itu bahan kimia penyebab mutasi seperti pestisida, nitrogen, mustard, hidroksil amino, asam nitrit, etil metana sulfonat, etil etan sulfonat, siklamat, dan akridririn. Kalau mutagen fisika, yaitu bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi, contohnya unsur radioaktif, radiasi sinar X. Nah, macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi itu terbagi menjadi dua, ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Kalau mutasi gen itu mutasi titik, mutasi kromosom itu aberasi kromosom. Nah, mutasi gen itu dia itu tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Kalau mutasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibandingkan mutasi gen. Lalu yang kita bahas yaitu mutasi gen. Dia itu terbagi menjadi tiga, ada mutasi tak bermakna, mutasi ganda tiga, dan mutasi bingkai. Penjelasannya yaitu mutasi tak bermakna, yaitu mutasi yang terjadi karena perubahan susunan basa pada kodon dari asam amino tetapi tidak mengakibatkan perubahan. Itu yang tak bermakna. Kalau mutasi ganda tiga, mutasi yang terjadi karena penambahan atau pengurangan tiga basa secara bersama-sama. Itu tiga ya, ganda tiga. Kalau mutasi bingkai, dia mutasi yang terjadi karena pengurangan atau beberapa atau penambahan sekaligus pasangan basa secara bersama-sama. Nah, ini gambaran dari yang penjelasan tadi mutasi tak bermakna, mutasi ganda tiga, mutasi bingkai. Perubahan jenis basa nitrogen terbagi menjadi dua, ada transversi dan transisi. Kalau transversi itu dia basa nitrogen yang tidak sejenis dan transisi itu dia yang sejenis. Perubahan letak urutan basa nitrogen. Urutan DNA mula-mula itu ACC, CGC, TCC menjadi AAC, GCC, TTC. Nah, yang diubah itu bagian CGC menjadi GCC. Perubahan jumlah nukleotida ada adisi dan delesi. Kalau adisi itu eee, penambahan satu atau beberapa basa, dapat terjadi secara duplikasi maupun insersi. Kalau delesi dia pengurangan satu atau beberapa basa. Macam-macam mutasi kromosom. Jadi sekarang kita akan membahas yaitu mutasi kromosom. Kalau mutasi kromosom itu terbagi menjadi dua perubahan. Yang pertama perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Kalau perubahan jumlah kromosom, dia itu ada haploidi dan aneuploidi. Sedangkan kalau struktur kromosom ada delesi, duplikasi, translokasi, inversi, dan katenasi. Kita bahas yang pertama yaitu haploidi. Haploidi itu adalah mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan genom. Yang terbagi menjadi dua lagi, ada monoploidi dan poliploidi. Kalau monoploidi itu organisme yang memiliki satu genom dalam sel tubuhnya. Sedangkan poliploidi organisme yang memiliki lebih atau dua genom dalam sel tubuhnya. Semisal triploid 3N, tetraploid 4N, dan pentaploid 5N. Yaitu ada dua macam, ada autaploid dan haploidi. Anaploidi, yaitu ada perubahan jumlah kromosom yang menyebabkan penambahan atau pengurangan jumlah kromosom yang terbagi menjadi empat, ada monosomik, nulisomik, trisomik, tetrasomik. Kalau monosomik 2N-1 yang artinya ada kekurangan satu kromosom,
Kalau nolisomik 2n-2 yang artinya kekurangan 2 kromosom, trisomik 2n+1 yang artinya kelebihan 1 kromosom, dan tetrasomik 2n+2 yang artinya kelebihan 2 kromosom. Jadi ketika -1 artinya dia kekurangan 1 kromosom, kalau misalkan +2 artinya dia kelebihan 2 kromosom. Penyebab aneuploidy ada non-disjunction sama anaphase. Kalau non-disjunction yaitu peristiwa gagal berpisah pada kromosom homolog ketika anafase 1. Kalau anafase dia tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan ketika meiosis. Nah, aneuploidy itu ada pada manusia. Nah, dia itu ada 7 sindrom. Ada yang pertama ada sindrom Turner, Klinefelter, Jacobs, Super, Patau, Edwards, dan Down. Nah, ini gambaran-gambaran yang tadi sindrom-sindromnya itu. Nah, ini seperti ini gambarannya. Menurut arah mutasinya, dia itu ada mutasi maju dan mutasi balik. Kalau mutasi maju itu ada mutase dari fenotip normal menjadi abnormal, sedangkan kalau mutasi balik artinya dari abnormal menjadi normal. Kebalikannya aja sih. Lalu kalau misalkan berdasarkan letak mutasi, dia itu ada 2, ada mutasi gen dan mutasi kromosom kan tadi. Nah, letak kalau yang gen dia itu hanya pada DNA saja atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Kalau mutasi kromosom dia terjadi di lokus atau lengan kromosom. Berdasarkan penyebab, penyebab mutasi gen itu dia itu disebabkan oleh kesalahan replikasi DNA, penambahan metagen kimia, fisika ataupun biologi. Kalau yang penyebab mutasi kromosom, dia terjadi duplikasi, inversi, penghapusan, penambahan ataupun translokasi kromosom pada proses meiosis. Berdasarkan tempat terjadi, kalau mutasi gen itu pada gen, kromosom, sel, protein ataupun organisme. Kalau yang kromosom di sel kelamin dan sel tubuh. Setelah kita mempelajari tentang mutasi, pasti adanya dampak positif dan negatif. Kalau yang positif itu ada tanaman poliploid, varian baru, keragaman fenotip tanaman, pengembangan bioteknologi. Kalau tanaman poliploidi, yaitu tanaman hasil mutasi buatan yang menghasilkan tanaman menjadi lebih besar dan lebih sehat. Kalau varian baru, mutasi alami dapat menghasilkan individu yang mempunyai sifat atau fenotip berbeda dengan anggota spesies yang sama, namun tetap mempunyai kondisi yang sehat. Kalau keragaman fenotip tanaman, dia itu dihasilkan melalui budidaya tanaman, sedangkan kalau pengembangan bioteknologi itu mengembangkan bioteknologinya. Lalu yang negatif ada kematian mutan atau letal, kelainan, cacat atau sindrom, dan membahayakan lingkungan. Jadi kalau misalkan yang kematian mutan atau letal, dia tuh biasanya disebabkan oleh mutasi alam. Kalau kelainan, cacat atau sindrom itu dapat menyebabkan kelainan atau sindrom, misalkan ada sindrom Down, Patau, sindrom Edwards, dan lain-lain yang tadi itu. Kalau yang membahayakan lingkungan dari hasil dari penyisipan DNA atau gen pembentuk sifat unggul pada tanaman tersebut dapat berpindah pada tanaman gulma. Akibatnya, gulma menjadi bersifat unggul atau tumbuh subur dan akan memenuhi lahan sehingga sulit untuk dibasmi. Jadi, ini dampak positif dan negatifnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika presentasinya ada kekurangan ataupun dalam pengucapannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.